Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, tilawah Al-Quran ya, insya Allah akan disampaikan oleh Kak Umi Muin. Umi Muin bisa? Iya. Ya. Iya, Apa untuk pekan ini surat apa dan ayat berapa, Mi? Surat 25 kita mengulang lagi Ibadur Rahman ya. Surat 25 ayat 63 sampai 76 panjang. Surat Al-Furqan berarti ya, Mi ya? Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. 76. Baik. Jika di Al-Quran pojok ada di halaman 366 ya. 365. Iya, Mi, 360 ya betul ya. 60 ya, ayat 65 sampai ayat 73 ya. Di halaman 365 surat Al-Furqan. Saya ulang kembali untuk kajian pekan ini, insya Allah surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 65 sampai 73 ya, Mi ya. 63. 63 Mi, 63 sampai 76. 76. Baik, insyaallah. Ya. Kepada sudah ketemu Umi Muin di halaman 365. Maaf nggak kedengeran jadinya. Nggak kedengeran. Halaman 365 Umi. Sampai ya. Sampai jalan pagi. Iya. Baik, azan kepada Umi Muin. Aku matiin itu ya video ya, soalnya nggak kedengeran, taruh di telinga di luar. Ya, baik Main, ahlan. Baik, jazakumullah khairan kasir kepada Mimin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kajian kita pagi ini. Alhamdulillah.
acara selanjutnya itu acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama ya, acara yang kita nanti-nanti ya, yaitu Tadabbur Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 75 yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Sarah Wulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di majelis kajian Quran ya, Tadabbur Al-Quran, Rumah Quran Al-Hafiz pada pagi ini. Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, bahagia ya, dunia dan akhirat ya, dan keluarganya dikaruniai sakinah, mawaddah, warahmah ya, ketenangan, cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji surat ini, pernah kita kaji di ERKI mungkin beberapa kali, tapi hari ini kita ulang kembali. Insya Allah mengingatkan kita kembali ya, karena Al-Quran memang harus diulang-ulang. Pagi ini kita mengulang kembali, ini ayat-ayat termasuk yang ayat-ayat yang Umi cintai gitu ya, ayat-ayat yang Umi semuanya sih insya Allah dicintai ya, semua Al-Quran semuanya dicintai gitu ya, tapi ini termasuk ayat-ayat yang favorit ya bagi saya untuk mentadaburinya. Ibadur Rahman ya, sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Terima kasih tadi yang sudah Umi Mu'in ya, yang sudah membacakan ya, insya Allah kita semua mendapatkan pahalanya ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Insya Allah di sini ada sifat hamba-hamba Allah yang mendapat kemuliaan ya. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang Allah ya, yang mendapatkan rahmannya Allah ya, yang mendapatkan rahmannya Allah. Ibadur Rahman, yaitu mereka ya, orang yang berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Rendah hati, tawadu ya, bukan berarti minder, tapi dia tawadu ya, dia seperti ilmu padi ya. Ilmu padi itu semakin berisi kian merunduk ya. Isinya banyak gitu ya, isinya banyak, tapi kemudian dia merunduk ya. Ya seperti ketika kita belajar ilmu ya, kita tahu bahwa semakin ilmu kita pelajari, ternyata semakin kita tahu bahwa ternyata ilmu kita selama ini masih sangat sedikit gitu ya. Ketika kita belajar mempelajari suatu ilmu baru, ternyata ada ya ilmu tentang ini, ilmu tentang ini, kemudian yang lebih mendalam lagi, lebih detail lagi, lebih spesifik lagi ilmunya ya. Nah, justru orang yang giat menuntut ilmu itu biasanya dia akan mengetahui bahwa ternyata ilmunya masih sedikit, dan dia perlu menambah lagi ya. Nah, sehingga ilmunya itu justru bukan membuat dia semakin sombong ya, atau merasa jadi orang paling pintar, orang paling pandai, orang paling tahu ya. Bukan seperti itu, tapi justru orang-orang yang
pecinta ilmu gitu ya, ketika mereka belajar lagi, nah, dia seperti ilmu padi, dia berisi, tapi karena dia justru dia berisi itu dia merunduk gitu ya, dia rendah hati karena dia tahu, dia merasa bahwa ternyata oh begitu banyak ilmu yang belum dia pelajari ya. Jadi dia rendah hati. Rendah hati bukan berarti minder atau bukan berarti pelit ilmu, nggak mau berbagi kepada orang lain ya, bukan berarti juga jadi menyembunyikan ilmu ya, tidak ya, tapi dia tetap profesional ya, tetap pada bidangnya, dia tetap bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang dia pahami, yang dia kuasai ya, dengan mengajarkan ke orang lain lagi misalnya ya, menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu sebanyak-banyaknya bagi umat gitu kan. Nah, kepada siapa saja yang membutuhkan, yang menginginkan ya, dia berbagi ilmu ya, bukan berarti ilmu saya mah cuma sedikit, terus akhirnya dia nggak mau kalau disuruh nyampain materi tentang ini, nggak mau disuruh berbagi tentang materi ini gitu. Itu namanya bukan rendah hati ya, bukan rendah hati kalau seperti itu. Kalau rendah hati itu dia tetap ya, tetap profesional dengan keilmuan yang dia miliki, dia tetap mau mengajarkan orang lain, berbagi ilmu sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan, kepada umat ini ya. Dia berbagi ilmu yang dia bisa, yang dia punya, tapi dia tetap rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa bahwa dirinya lebih pintar dari orang lain, tidak merasa dirinya paling pintar apalagi ya, nauzubillah tidak ya, tapi tetap rendah hati, tidak sombong ya, tidak tinggi hati ya, dan sebagainya. Nah, ini termasuk orang yang hamba-hamba Allah yang dikasihi, yang Maha Pengasih ya. Adalah orang yang berjalan bukti dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, menghujat, memfitnah gitu ya. Ada yang menghujat, ada yang memfitnah, ada yang menghina dan sebagainya ya. Maka balasan mereka itulah mengucapkan salam ya. Salam gitu. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu hanya mengeluarkan segala sesuatu yang baik-baik saja ya. Ya, seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang beriman itu seperti lebah. Ya, lebah itu kan dia hanya mengambil dari yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik juga gitu. Ya, lebah itu dia akan berusaha mencari bunga ya, bunga, putik bunga untuk diambil kan sarinya, sari bunganya diambil ya. Dia akan mencari sari-sari bunga ya. Lebah itu dia tidak mencari sampah ya. Lebah itu mencarinya bunga, diambil sari bunganya ya, sehingga yang keluar dari tubuhnya pun madu gitu ya. Begitu juga orang-orang hamba Allah yang dikasih oleh Allah itu, mereka yang berilmu tapi dia rendah hati ya, ketika dicaci maki, dihina, dilecehkan, direndahkan ya, mereka tetap mengucapkan salam, hal-hal yang baik, doa ya, doakan ya, ketika terjadi misalnya ada orang yang membicarakan yang tidak baik tentang dirinya ya, maafkan, doakan ya, kemudian balas dengan kata-kata yang baik ya, tetap baik ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga seperti itu ya, ketika mendapatkan fitnah ya, hinaan, cacian ya dari orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, Rasulullah tetap mengeluarkan kata-kata yang baik ya, seperti itu, dengan mendoakan ya dan sebagainya. Sampai salah satu peristiwa yang besar ya, ketika orang-orang kafir itu mereka menuntut Rasulullah, hai Muhammad, kalau kamu memang benar kamu itu nabi, coba tuh belah bulan itu gitu ya, peristiwa pembelahan bulan ya, bulan. Akhirnya dengan izin Allah ya, bulan itu terbelah ya, bulan itu terbelah ya, dan kemudian mereka udah dikasih apa yang mereka inginkan, mereka tetap mengatakan
oh benar-benar Muhammad tukang sihir katanya gitu ya. Daripada mereka yang minta tadi gitu, mereka yang minta kalau memang kamu benar-benar seorang nabi gitu ya, coba tuh bulan tuh belah katanya gitu ya. Dan benar-benar bulan itu terbelah gitu ya, Masya Allah gitu. Dan ketika bulan itu terbelah ya, justru mereka mengatakan wah benar-benar ya Muhammad itu seorang tukang sihir ya. Kita mata kita ini semuanya udah disihir sama dia sehingga melihat bahwa bulan itu terbelah gitu ya. Benar apakah Rasulullah marah? Tidak. Nah, kalau begitu kita lihat nanti sebentar lagi akan ada orang datang gitu kan. Ya, jadi bukan dari rombongan mereka, sebentar lagi akan ada orang yang datang dan kita tanyakan apakah dia juga melihat bahwa bulan itu terbelah ya. Artinya kan berarti kalau memang Rasulullah menyihir mata mereka, yang orang satu ini kan tidak tersihir dong ya. Akhirnya datanglah seseorang itu kemudian ditanyakan kepada mereka apakah kamu melihat ada yang berbeda pada saat ini gitu kan. Dia mengatakan iya aku melihat tuh bulan terbelah gitu kan, seperti itu ya. Tapi tetap aja orang-orang kafir itu ya dengan kesombongan mereka ya, dengan kedengkian mereka, kesombongan mereka nggak beriman dengan Rasulullah. Malah mereka mengatakan benar-benar ya Muhammad seorang penyihir yang tangguh ya, sehingga ini orang ini bisa disihir juga gitu. Insya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Itu orang-orang yang sudah dikunci hatinya ya. Kita mau kasih penjelasan apapun, mau dikasih bukti apapun, kalau hatinya sudah dikunci oleh Allah, maka matilah hatinya. Ya, mau dikasih bukti apapun ya, mau dibelahin bulan ibaratnya tuh ya. Bulan sudah dibelah gitu kan. Tetap aja ya mereka akan menutup hatinya, akan keras hatinya, akan tidak bisa menerima hidayah Allah ya. Baik ya, dan Rasulullah tetap menjawab ya, tetap menjawab semua fitnah, semua cacian ya, itu dengan kata-kata yang mengandung keselamatan ya, salam ya. Seperti itu. Ya. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya ya, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang kafir ya, yang menyakiti Rasulullah ya. Rasulullah sholat sampai ditaruhin kotoran hewan gitu kan ya. Rasulullah tetap baik gitu kan, tetap sabar ya. Kemudian Rasulullah diludahi kan waktu itu kan, kalau Rasul lewat tuh diludahin gitu kan sama orang Yahudi ya waktu itu ya. Bentar. Ceritanya yang mana itu ya? Ini kok agak lupa ini. Ya, tapi Rasulullah tetap bersabar ya, seperti itu. Kemudian juga ada orang yang ketika mau membunuh Rasulullah ya, ketika Rasulullah sedang menyendiri gitu kan, ya, lagi me time gitu kan, ingin sendiri ya, kemudian datang seorang yang ingin membunuh Rasulullah SAW dengan pedangnya gitu kan, dan Rasulullah hanya tersenyum gitu ya, hanya tersenyum ya, ketika ingin, hai Muhammad gitu kan, kalau saya sekarang membunuh kamu, siapa yang akan menolong kamu? Kamu udah nggak ada teman-temannya gitu kan ya. Para sahabat lagi misah kan karena Rasulullah ingin me time dulu sendirian gitu. Sehingga kesempatan Rasulullah me time itu digunakan oleh musuh Allah untuk membunuh ya, untuk berlaku seperti itu hanya ini ya, hanya menggertak saja ya. Seperti itu, dan kemudian akhirnya dia masuk Islam justru ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali hal yang Rasulullah itu memperlakukan musuh-musuhnya itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah itu
orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah itu bisa masuk Islam, ya. Tapi ada juga gitu kan orang-orang kafir yang sudah dibaikin oleh Rasulullah, sudah apa, diberi kebaikan yang banyak oleh Rasulullah SAW, ya, tapi dia tetap hatinya keras, ya, karena Allah tidak ingin memberikan hidayah kepada mereka, sehingga apapun yang dilakukan, ya, tetap aja hatinya keras, ya, seperti itu. Tapi kewajiban kita, kewajiban Rasulullah SAW tetap memperlakukan mereka dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Salam. Ya, apalagi kita di zaman sekarang, ya, jangan sampai kita ikut, ya, ketika misalnya kita dihina gitu kan, ya, kita, ya, kalau kita dihina itu biasa, tapi kalau Allah dan Rasulnya dihina tuh nggak boleh gitu kan. Kalau kita dihina mah biasa gitu, ya, mau dikatain apa gitu, tapi selama kita menyampaikan kebaikan, kebenaran, ya, maka kita tetap membalasnya dengan salam, ya, dengan kebaikan, dengan perkataan yang baik. Kemudian dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, ini ciri, ya, ibadur rahman yang ketiga, ya. Jadi ibadur rahman yang ketiga adalah orang-orang yang menghidupkan malam, ya, qiyamul lail dengan sholat, ya, dengan sholat, ya, dengan berdoa, gitu. Ya, kalau di sini dengan sholat, dengan sujud dan berdiri itu maksudnya sholat, ya. Orang yang menegakkan qiyamul lail, yang menghidupkan malam itu dengan sholat. Seperti Rasulullah SAW yang sholat qiyamul lail, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak, ya, meskipun beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah gitu kan, ya, tapi beliau masih menghidupkan malam, ya, sampai kakinya tuh bengkak-bengkak lama berdiri gitu, ya, kakinya bengkak gitu kan, Masya Allah, ya. Sampai Aisyah mengatakan, ya, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga gitu. Kenapa masih sampai segitunya gitu, ya? Mungkin kalau bahasanya kita kan, udahlah gitu kan, udah dijamin masuk surga ini gitu, nggak usah gitu-gitu banget gitu, ya. Tapi apa jawaban Rasulullah gitu kan? Ya Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur gitu? Ya, jadi sholat qiyamul lailnya Rasulullah itu sebagai tanda syukurnya Rasulullah kepada Allah, ya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Ya. Ada orang-orang yang berkata berdoa, jadi sholat dan berdoa. Ya, orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam. Ya, jadi kita perlu minta kepada Allah agar dijauhkan, ya, dari azab jahanam. Karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Ya. Rabbana srif anna adab jahannam in adabaha kana ghurama. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab jahanam, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal, ya. Jadi panasnya api neraka itu sudah bisa dirasakan 40 tahun sebelum sampai ke neraka, ya. Jadi jarak 40 tahun sebelum sampai ke neraka itu panasnya tuh sudah terasa, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah, ya, dari azab jahanam, ya. Masya Allah, nih nerakanya belum sampai neraka, ya, tapi jarak 40 tahun dari sebelum neraka itu panasnya itu sudah terasa. Ya, maka kita berlindung, ya, kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab jahanam, ya. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman, ya. Jadi jahanam itu merupakan seburuk-buruk menetap dan tempat kediaman, ya. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah semuanya, ya, dari azab jahanam. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar, ya. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya
ya, tapi tidak terlalu berlebihan, ya, sampai semua hartanya diserahkan, akhirnya nggak punya apa-apa, ya, buat makan besok nggak ada, dia sendiri jadi minta-minta, itu nggak boleh, gitu, ya. Jadi semua hartanya diserahkan, dia sendiri kemudian jadi miskin, terus jadi minta-minta, jadi merepotkan orang, itu tidak boleh, ya. Ya, dan tidak pula kikir, ya, atau misalnya terlalu kikir, terlalu perhitungan, gitu kan. Yang diinfakkan yang uang recehan aja semuanya, gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Tapi di antara keduanya secara wajar, ya, sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan waktunya, gitu ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, mungkin arti uang 10.000 untuk saya, ya, dengan 10.000 untuk orang lain akan berbeda, gitu ya. 10.000 untuk orang miskin dengan 10.000 untuk orang kaya tentunya berbeda, jadi tidak bisa disamakan, ya. Maka apa namanya, kalau zakat itu makanya persentase kan, ya. Jadi 2,5%-nya si A sama 2,5%-nya si B mungkin akan berbeda, ya, jumlahnya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya, dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Nah, di dalam ayat ini ada 3 dosa besar, ya. 3 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, ya, kecuali dengan taubat dan nasuha, ya. 3 dosa besar itu apa saja? Yang pertama adalah syirik, ya, yaitu mempersekutukan Allah. Nih, maka tidak boleh, ya, jangan sampai, ini termasuk dosa besar, syirik itu. Jadi menyekutukan Allah, meminta kepada dan semua turunannya, ya, meminta kepada dukun, ya, minta diramal, minta apa namanya, atau misalnya datang ke kuburan, ya, minta ke kuburan, ya, atau minta kepada makhluk-makhluk yang lain, ya, nauzubillah min dzalik, itu semuanya adalah perbuatan syirik yang harus ditinggalkan karena itu termasuk dalam dosa-dosa besar, ya, syirik. Kemudian dosa besar yang kedua adalah membunuh, ya, membunuh orang yang tidak ya, orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar misalnya ketika perang, ya, atau misalnya seorang algojo, ya, yang punya tugas memang untuk misalnya memenggal atau hukum kisos, gitu kan, ya, memenggal kepala seorang, ya, karena kisos, ya, itu diperbolehkan. Dan tidak berzina, ya. Jadi dosa yang ketiga adalah berzina, tidak berzina, ya. Maka ini adalah 3 dosa besar, ya, 3 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian barang siapa melakukan itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, ya, karena ini masuknya kategorinya kategori dosa besar, ya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, ya. Auzubillah min dzalik, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah, ya, dari 3 dosa besar ini. Makanya dan ini sudah banyak sekali kita lihat sekarang, ya, orang-orang, ya, dengan berbuat syirik, ya, kemudian kita lihat orang-orang dengan mudahnya membunuh orang, ya, hanya dengan karena uang 2.000 misalnya, akhirnya orang jadi menusuk, gitu kan, membunuh, gitu kan, atau misalnya banyak sekali, ya, seorang istri yang membunuh suaminya atau suami yang membunuh istrinya atau ibu yang atau ayah yang membunuh anak-anaknya, ya, nauzubillah min dzalik, ya. Insyaallah sekarang sudah banyak itu terjadi. Kita mohon perlindungan kepada Allah, ya. Orang yang syirik, kemudian yang membunuh, ya, kemudian juga orang yang berzina, ya. Sekarang banyak sekali ahli zina yang nggak malu, gitu, ya, bahkan sudah membuat YouTube-nya, gitu kan, punya YouTube, punya IG, ya. Jadi tidak lagi malu melakukan zina itu, tidak lagi ditutup-tutupi. Sekarang orang tuh terang-terangan, gitu. Bahkan mereka memvideokan, ya, misalnya
perbuatan zina mereka ya. Astagfirullahaladzim, kita berlindung kepada Allah ya. Makanya banyak sekali ya kemurkaan Allah ya, dan alam ini juga kan mereka sebenarnya nggak terima kan, bumi ini tidak terima ketika terjadi perzinahan di atasnya gitu kan. Ketika terjadi banyak perzinahan di atasnya itu mereka menolak gitu ya, bumi ini juga nggak suka gitu. Itu banyak terjadi ya dosa-dosa besar, maka kita berlindung kepada Allah. Apalagi nih dosa zina juga, karena untuk zina ini Allah sudah memberikan runtutan agar kita tidak terjerumus ke dalam zina ya, mulai dari kita diminta untuk menundukkan pandangan ya, ya, kita istighfar kepada, mohon ampun kepada Allah ya, karena kita kadang melihat hal-hal yang tidak pantas, bukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kita beristighfar ya. Nah, dari mata turun ke hati ya. Misalnya kita melihat lawan jenis itu kan, kemudian ada tumbuh rasa ya, kemudian apalagi kalau misalnya berlanjut gitu kan, kan dari tadi minta untuk menjaga pandangan ya, kemudian apalagi wala taqrabu zina ya, jangan mendekati zina ya. Mendekati itu apa? Misalnya berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya gitu ya, siapapun ya, meskipun sudah menikah gitu kan, sudah sama-sama menikah gitu misalnya ya, berdua-duaan gitu kan. Nah itu juga berbahaya ya, karena itu termasuk dalam mendekati zina ya. Taqrabu zina kata Allah dalam Al-Quran, sampai akhirnya kemudian Allah melarang zina ya, jangan berzina ya, karena banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan dari zina ya, mulai dari penyakit, kemudian dari sikap moral yang tidak bertanggung jawab misalnya ya, sehingga lahir bayi-bayi yang tidak jelas siapa ayahnya gitu kan ya, nggak jelas ya. Jadi kalau Islam itu kan Islam itu menjaga keturunan ya, sangat menjaga keturunan. Jadi harus jelas ini anak tuh anak siapa, anak ya, karena dari keturunan itulah gitu ya, nanti akan banyak hal yang bisa dipahami dari kepribadian seseorang ya, termasuk misalnya penyakitnya ya, termasuk juga sifat-sifatnya ya, kepribadiannya dan sebagainya. Nah, kalau berzina kan nggak jelas bapaknya siapa ya. Nah, bahkan sekarang misalnya banyak orang-orang yang liberal itu mereka child free ya, mereka nggak mau punya anak, akhirnya maunya mereka bebas berzina, nggak mau punya anak, nggak berkeluarga dan sebagainya gitu ya. Sampai nanti dampak zina itu sudah dirasakan ya di negara-negara maju, di mana perempuan-perempuannya itu akhirnya mereka tidak mau punya anak ya, sehingga negara-negara maju mereka sepi penduduk ya, bahkan sampai Jerman itu mereka membayar orang yang menggratiskan orang melahirkan ya. Karena apa? Karena di sana orang jarang mau hamil dan melahirkan ya. Di negara-negara maju itu mereka sudah, wanita-wanitanya sudah capek ya ngurus anak ya, kalau hamil menyusui merubah bentuk tubuh ya, udah nggak cantik lagi misalnya, udah nanti susah ngurusin badannya gitu kan ya. Nah, kalau di kita masih banyak ya, alhamdulillah gitu kan ya, karena memang hamil pahalanya luar biasa ya, menyusui ya, melahirkan ya, Masya Allah pahalanya sama dengan orang yang jihad gitu kan ya, ketika kita melahirkan, kita hamil melahirkan, Masya Allah gitu. Kita sedang berjihad ya, melahirkan generasi. Nah, ketika zina ya, maka ya tadi gitu banyak sekali dampaknya ya, dari penyakitnya, dari kemudian penurunan jumlah penduduk gitu kan ya. Kemudian juga banyak sekali ya dampak-dampak sosial ya yang diakibatkan oleh zina. Dan zina itu jadi menular ya, ketika misalnya seseorang itu melakukan zina, kemudian temannya melihat, oh dia nggak apa-apa ya gitu kan ya, nauzubillah min zalik ya, akhirnya jadi merebak dan
menjadi suatu hal yang biasa gitu ya bagi kalangan remaja misalnya, oh nggak apa-apa gitu kan, yang penting suka sama suka misalnya, na'udzubillah misalnya, padahal zina itu termasuk dosa yang besar yang tidak diampuni Allah ya, kecuali memang dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Baik ya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya. Nah, kemudian kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman kebaikan. Allah itu maha baik banget ya. Allah itu maha baik sekali gitu. Ya. Allah itu maha baik sekali ya, karena tadi ya orang udah melakukan kejahatan yang banyak ya, seperti kisahnya seorang pembunuh yang membunuh 100 orang itu ya. Nah, membunuh 100 orang. Jadi dia sudah membunuh apa namanya, dia hobi banget ya membunuh orang ya sampai 100 gitu ya. Sampai yang ke 99-nya itu seorang pendeta gitu yang mengatakan, aku sudah membunuh sekian banyak orang gitu kan. Apakah aku diampuni? Wah, udah kebanyakan, kayaknya nggak bisa ya. Akhirnya dibunuh juga itu ya. Nah, kemudian dia datang kepada orang soleh ya, yang kemudian apakah dia ingin bertobat ya, dia ingin bertobat ya, mungkin dia sakit jiwa ya, sakit jiwa, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu kan, tapi dia ingin bertobat kepada Allah ya, dia ingin bertobat, kemudian eh, eh, diterima tobatnya, apa namanya, tapi dia harus hijrah gitu kan, harus mengungsi ya, begitulah ya, ketika kita ingin hijrah, ingin berubah menjadi baik, lebih baik kita perlu mencari lingkungan, perlu mencari komunitas yang baik yang mendukung keimanan kita gitu ya. Jika misalnya kita ingin bertobat, kemudian kita tetap pada komunitas yang sama, itu akan menjadi susah ya. Nanti akan terulang lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita seseorang ingin bertobat, misalnya tadinya dia berzina ya, teman-temannya berzina tuh biasa ya, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah ya, dia harus keluar dari lingkungan teman-temannya itu gitu ya, harus menjauh ya dari lingkungan teman-temannya itu dan mencari komunitas yang mendukung keimanannya ya, mendukung amal solehnya gitu. Nah itu juga ya, sampai kemudian orang yang membunuh 100 orang itu tadi yang disuruh hijrah ya, suruh hijrah, kemudian sudah apa, sebelum sampai ke tempat ya hijrahnya itu, kemudian Allah memanggilnya, dia wafat di tengah jalan gitu ya, di perjalanan itu dia wafat ya, kemudian sampai malaikat berdebat ya, ini masuk surga apa neraka nih, belum sampai sono gitu ya, belum sampai sana ya, dia belum sampai tempat hijrahnya udah meninggal duluan gitu ya. Akhirnya apa, diukur gitu kan, ya udah ukur lebih dekat mana, dari sana apa dari sana gitu kan. Nah, dan qadarullah ya, ketika sudah diukur ya, ternyata lebih dekat ke arah kebaikan ya, ke arah tempat hijrahnya lebih dekat, akhirnya dia bisa masuk surga. Masya Allah gitu. Jadi Allah itu amat sangat baik gitu ya. Allah itu tadi ya, orang itu sudah berdosa banyak gitu kan tadi ya, udah misalnya orang itu udah syirik, zina gitu kan, kemudian dia membunuh gitu kan, ada itu orang yang melakukan 3 dosa besar itu ada gitu kan, tapi ketika dikasih hidayah Allah, dia ingin bertobat, dia beriman, dia kemudian beramal soleh gitu kan ya, itu justru dosa-dosanya yang lalu itu Allah ganti dengan kebaikan gitu. Masya Allah ya. Kalau orang tadi misalnya ya, kita pernah melihat seseorang preman gitu kan, banyak yang preman yang kemudian beriman, bertaubat, kemudian jadi ustadz gitu ya sekarang gitu kan. Masya Allah gitu. Kita nggak pernah tahu, makanya ya, kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang, sehingga kita nggak bisa menjudge-nya ini udah ahli neraka gitu ya,
Kita nggak tahu, siapa tahu gitu kan sebelum akhir hidupnya dia dikasih hidayah oleh Allah, ditolong oleh Allah, ternyata dia masuk Islam dan ternyata dia makomnya lebih tinggi dari kita ya, kita nggak tahu gitu kan, dia punya amalan yang diterima oleh Allah gitu kan. Maka kita nggak boleh gitu ya, nggak boleh menjudge orangnya, kita membenci perbuatannya tapi orangnya kita doakan ya, perbuatannya kita benci ya gitu, perbuatannya salah kita benci ya, tapi orangnya kita doakan. Kemudian, dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya ya. Jadi taubatan nasuha itu adalah tobat yang diiringi dengan amal soleh, dengan kebaikan, kebajikan yang banyak gitu. Bukannya tobat yang sambel ya, udah kepedesan, dia berhenti dulu deh gitu kan. Nanti makan lagi sambel gitu ya. Seperti itu. Bukan tobat sambel ya, tapi tobat yang sebenar-benarnya benar-benar harus ditinggalkan, nggak boleh diulangin lagi sama sekali. Ya. Jadi benar-benar harus ditinggalkan. Itu adalah taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya ya. Dan kemudian diiringi dengan kebajikannya, kemudian dia beriman, dia sholat, dia puasa, dia zakat ya, dia tilawah ya, dia pokoknya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya semampu dia dengan mengikuti majelis ilmu gitu dan sebagainya ya. Nah, yang seperti itu baru dikategorikan sebagai taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu ya, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Orang hamba Allah yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu ya. Ternyata banyak ya di pengadilan itu orang-orang yang dibayar untuk memberikan kesaksian palsu gitu ya. Jadi dibayar gitu, kita dibayar tapi untuk memberikan kesaksian palsu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan termasuk hamba Allah yang dirahmati ya. Sehingga kita kalau tidak dirahmati oleh Allah gitu, kita lihat banyak orang-orang kaya, orang-orang yang hartanya banyak tapi panas gitu ya, keluarganya nggak akur gitu kan ya, suami istri nggak akur misalnya, nggak berkah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya ya. Jadi orang-orang yang dikasih oleh Allah itu adalah kalau orang yang kalau melihat ada perbuatan yang nggak berfaedah, yang nggak guna ya, cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu ya. Kecuali kalau nongkrong-nongkrongnya kemudian produktif ya, nongkrong-nongkrong kita bikin apa nih gitu kan ya. Udah kita bikin ini aja yuk, komunitas bank sampah ya, misalnya ya. Oh ya, yuk kita bikin komunitas ini aja, minyak jelantah misalnya kita kumpulin. Nah itu jadi nongkrong-nongkrong yang positif ya. Atau misalnya gimana nih kita bikin nongkrong-nongkrong misalnya anak muda, ya udah yuk kita ini aja bikin komunitas jadi bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih bagian menggerakkan masyarakat untuk sadar lingkungan ya, untuk bisa membersihkan got biar terhindar dari banjir misalnya. Atau misalnya membuat ini kita nongkrong-nongkrong kemudian produktif menghasilkan masyarakat yang lebih sadar prokes misalnya ya, begitu ya, itu nggak apa-apa ya, produktif namanya. Kemudian dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi orang yang disayang oleh Allah ya, ibadur rahman itu adalah ketika yang mendengarkan ayat Al-Qur'an ya, itu mereka nggak seperti orang tuli dan buta ya, itu udah tahu gitu kan, udah tahu mereka ayatnya, udah tahu gitu, kalau dikasih tahu udah tahu ya, udah ngerti, saya lebih paham, saya lulusan
agama juga misalnya gitu ya. Tapi ternyata kelakuannya tidak sesuai misalnya. Nah, seperti itu ya, berarti mereka bukan hamba-hamba yang disayang Allah gitu. Karena orang-orang yang disayang Allah itu adalah mereka yang ketika menghadapi Al-Quran, ya, menerima nasihat Al-Quran, itu mereka tidak seperti orang yang tuli dan buta. Ya. Jadi kalau orang-orang beriman itu mendapatkan ayat Allah itu dalam surat Al-Anfal ya, ketika mendapat ketika disebut nama Allah bergetar hatinya ya, ketika dibacakan ayat-ayat bertambah keimanannya ya. Jadi disebut tambah iman, tambah amal solehnya, jadi termotivasi lagi. Oh iya ya gitu kan. Ketika kita mendapatkan, kadang kita lupa gitu kan, kemudian diulang lagi ayatnya. Oh iya ya gitu kan. Kita termotivasi lagi untuk beramal soleh lebih banyak gitu kan. Nah, itu orang-orang yang diberi kasih sayang Allah ya, ibadur rahman. Tapi orang-orang banyak juga tuh ternyata yang abai ya dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran udah banyak sekarang di mana-mana, dicetak dalam bentuk apapun ya, udah banyak kan sekarang kan, nggak kayak dulu yang susah gitu. Sekarang Al-Quran di mana-mana ada. Tapi orang yang abai ya abai saja, mereka nggak mau baca Quran gitu kan ya. Nah, seperti itu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ini berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ibadur Rahman itu adalah yang berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, ya, karena dan semua keturunannya ya, agar menjadi penyejuk hati dan pemimpin ya bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta kepada Allah ya, jadi pemimpin. Maka jadi pemimpin itu jangan ragu ya, karena kalau orang bertakwa, orang beriman memimpin, maka akan membawa keberkahan ya, akan membawa keberkahan dari Allah, akan membawa pertolongan dari Allah gitu. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman menjadi pemimpin, ya, itu akan mendatangkan kerusakan, kemurkaan Allah, kerusakan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya orang-orang beriman, apalagi orang hamba-hamba Allah ya, ibadur Rahman ini menjadi pemimpin, masya Allah ya, akan membawa keberkahan yang banyak, manfaat yang banyak, membawa kebaikan yang banyak bagi umat, gitu kan ya. Nah, kemudian juga mendatangkan pertolongan Allah, ya, mendatangkan kemudahan, keridhaan Allah, mendatangkan kasih sayangnya Allah, ya, seperti itu. Maka orang-orang ibadur Rahman, orang-orang yang beriman itu harus jadi pemimpin, ya. Jangan sampai orang-orang baik itu tidak mau jadi pemimpin, akhirnya yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang buruk, ya, yang buruk. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, banyak terjadi bencana alam, ya, banyak terjadi kezaliman ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nah, di sini kita diminta untuk berdoa untuk pasangan dan keturunan ya, karena ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya. Kita berusaha gitu kan, kita berdoa minta sama Allah agar pasangan kita baik, pasangan kita baik ya, dan anak-anak kita juga, semua anak keturunan kita juga baik ya, menjadi penyejuk mata ya, menjadi kesenangan bagi kita semua ya. Jadi kita ngelihat anak tuh nggak kesel aja bawaannya ya, kita ngelihat pasangan tuh nggak kesel aja bawaannya gitu. Kalau kesel berarti ini nggak dapat di sini ya, sebagai penyejuk matanya gitu ya, qurrata ain ya, qurrata ayun ya. Tapi kita minta sama Allah ya, pokoknya gimana pun kondisi pasangan kita ya, apapun kondisi anak-anak kita ya, kita tetap memandang mereka itu dengan senang hati ya, sehingga disitulah ya letaknya. Mungkin anak kita bukan juara satu pada lomba tahfiz apa, mungkin anak kita bukan juara olimpiade apa gitu ya, mungkin anak kita bukan suatu hal yang ini, atau misalnya pasangan kita bukan direktur utama apa gitu ya misalnya, bukan itu ya. Tapi yang penting ya
kita bisa memandang mereka itu dengan senang hati, ya, menjadi penyejuk mata, ya, sehingga apa? Mendatangkan ketenangan, ya. Nah, itu kan di sini butuh kemampuan untuk melihat kebaikan, ya. Kadang apa? Kadang orang itu banyak yang tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan pasangan dan anak-anaknya, gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ya itu tadi ngerundel terus gitu ya. Yang dilihat dari pasangannya kok yang jelek aja gitu kan. Yang aib-aibnya aja dikoreksi terus pasangannya gitu ya. Pasangannya dikoreksi terus padahal pasangannya ini punya kebaikan yang banyak ya. Pasangannya ini punya kebaikan yang banyak gitu. Tapi ketika misalnya ini rahmatnya Allah tidak ada, rahmatnya Allah tidak turun ke dalam dada kita ya, maka itu dibutakan oleh setan gitu ya. Jadi setan itu menutupi kebaikan-kebaikan pasangan kita, setan itu menutupi kebaikan-kebaikan anak-anak kita, sehingga kita nggak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan mereka, kecuali keburukan-keburukannya saja. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, di situ ya, ketika seseorang tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan pasangan dan keturunannya, anak-anaknya, ya akhirnya kan bawaannya kesel terus ya. Kesel, marah-marah gitu kan, jadi stres gitu ya, segala macam ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini kita minta makanya kepada Allah ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah ya, agar kita bisa memandang suami atau pasangan kita ya, kita bisa memandang anak-anak kita semuanya itu dengan senang hati ya. Alhamdulillah, dengan apa? Bersyukur kan? Alhamdulillah, bersyukur ya, kita masih punya pasangan. Betapa banyak teman-teman kita yang suaminya sudah dipanggil Allah duluan gitu ya. Nah, itu jadi kita melihat kebaikan-kebaikan banyak gitu. Jadi kita lebih banyak bersyukur ya, bersyukur ya. Fokuslah pada kebaikan ya, jangan fokus pada keburukan ya. Fokus pada kebaikan suami, fokus pada kebaikan anak-anak kita ya. Kita lihat kebaikan anak-anak kita, jangan fokus pada kekurangannya. Kalau kekurangannya banyak ya, sama seperti kita ya. Kita kan kekurangannya banyak juga ya, gitu. Kita kalau mau dikoreksi juga, aduh banyak banget kurangnya kita. Oh iya gitu kan, banyak lupanya, banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak sekali lah kita ini manusia biasa ya, sama gitu. Tapi fokuslah pada kebaikan-kebaikan. Ketika kita fokus pada kebaikan pasangan, ya, ketika kita fokus pada kebaikan-kebaikan anak, maka tadi akan lahir ya, qurrata a'yun ya, penyejuk mata itu. Rasa yang senang ya ketika melihat suami, alhamdulillah senang ya, bersyukur kepada Allah karena pasangan kita adalah hadiah terbaik ya dan spesial dari Allah untuk kita ya. Pasangan kita itu kan nggak untuk orang lain tapi untuk kita gitu kan. Sudah ditulis gitu kan di Lauh Mahfuz gitu kan, 50 tahun sebelum bumi diciptakan itu sudah ditulis semuanya di Lauh Mahfuz ya, bahwa saya pasangannya siapa ya, Ustazah Risma pasangannya siapa, itu sudah diatur sama Allah gitu ya, dan itu sudah Allah yang atur. Jadi kita bersyukur ya sudah dapat jodoh gitu kan, Masya Allah. Ada teman-teman kita yang nggak dapat jodohnya di dunia ya kan, kita lihat juga kan, ada orang yang belum dikasih jodohnya di dunia gitu kan. Jadi syukuri saja ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita minta sama Allah agar kita bisa melihat fokus pada kebaikan-kebaikan pasangan ya, agar Allah menutupi aib-aib pasangan ya, biar kita nggak kepikiran yang jelek-jelek dan kita melupakan itu kesalahan-kesalahan pasangan kita melupakan kesalahan-kesalahan anak-anak kita ya, sehingga mendatangkan keridhaan ya pada anak-anak. Juga kan dianjurkan kita untuk sebelum tidur ya, kita seorang ibu misalnya yang punya anak-anak, kita dianjurkan untuk memaafkan ya, memaafkan semua kesalahan orang, memaafkan kesalahan pasangan, memaafkan kesalahan anak-anak ya. Kemudian kita minta ampunan kepada Allah kepada semua anak-anak kita sebut namanya, kita bayang-bayangkan wajahnya ya. Kemudian kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku maafkan semua anak-anakku, aku ridho kepada mereka dengan keridhoan yang sempurna, maka ridhoilah mereka dengan keridhoan yang sempurna ya Allah. Gitu ya. Jadi sebelum tidur kita minta tuh ya sama Allah,
agar Allah juga meridhoi anak-anak kita semua. Insya Allah ya, kalau Allah ridho kan nanti akan Allah tolong, Allah sayang dan sebagainya gitu. Nah itu kita minta ya sebagai seorang ibu, nih amalan sebagai seorang ibu ya, kita jangan lupa sebelum tidur ya, atau kapanpun ketika misalnya anak kita melakukan salah ya, maka langsung maafkan ya sebagai seorang ibu memang begitu kerjanya, memaafkan dan mendoakan ya, mendoakan ya, bersabar ya. Kalau kesel tarik napas dulu ya, tarik napas ya, atur pernafasan ya, jadi nggak langsung emosi tinggi dan sebagainya ya. Kita berlindung kepada Allah ya, dan bertobat dari emosi-emosi kita yang tidak terkendali ya. Baik, kemudian mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah ya. Jadi orang-orang ibadur rahman ini yang bisa menjalani semuanya itu ciri-cirinya, maka akan dibalas oleh Allah dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka ya. Karena kesabaran ya. Jadi kalau di sini ada akhwat yang merasa, aduh saya ini udah bersabar, Masya Allah ya. Nanti balasannya surga yang tinggi tuh ya, kalau akhwat di sini semua sabar ya. Nah, di sana nanti Allah, ini sudah janji Allah ya, karena kesabaran itu maka akan Allah beri balasan tempat yang tinggi di dalam surga dan akan disambut ya. Ada welcome drinknya gitu ya, di surga akan disambut ya dengan penghormatan dan salam ya, welcome, selamat datang ya, karena kesabaran kalian gitu kan ya. Kalau selama di dunia ya mungkin kalian tidak selalu diberikan takdir yang baik ya. Takdir yang baik kan bersyukur ya, kata Rasulullah kan, ketika dikasih kebaikan, rezeki, nikmat, maka bersyukur orang-orang beriman ya. Ketika misalnya mendapatkan takdir yang tidak diinginkan, takdir yang buruk ya, maka bersabar ya. Dan karena kesabaran itulah ya, maka akan Allah balas ya dengan balasan tempat yang tertinggi di surga, yang tinggi di surga ya, balasan di tempat yang tinggi, kemudian akan disambut ya dengan penghormatan dan salam. Assalamualaikum bima sabartum. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman ya. Dan orang-orang yang ibadur rahman inilah ya yang kemudian mereka bisa bersabar ya, ketika orang berzina dia bersabar ya, tidak melakukan zina. Ketika orang pacaran dia menjaga kehormatan dirinya, tidak pacaran misalnya. Ketika orang-orang misalnya tadi melakukan syirik ya, misalnya menghalalkan segala cara dengan syirik ya, untuk mendatangkan kekayaan apa segala macam ya, kita bersabar tidak gitu. Kita cukup bergantung kepada Allah saja, cukup Allah saja buat kita gitu ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita tetap minta kepada Allah ya, dan sebagainya dan seterusnya. Dan karena kesabaran itu ya, maka akan dibalas oleh Allah dengan surga, dan di surga yang tinggi, dan surga itu menjadi tempat kediaman kita ya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua dikaruniai Allah menjadi ibadur rahman ya, salah satu dari ibadur rahman, hamba Allah yang dikasih oleh Allah ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah kita mudah-mudahan dijadikan Allah hamba-hamba Allah yang disayang ya, kemudian kita bisa dikasih kesabaran yang banyak ya, kemudian rasa syukur ya atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali ya nikmat Allah yang belum kita sebut semuanya, belum kita syukuri ya, masih banyak sekali ya nikmat Allah yang banyak itu ya. Alhamdulillah kita sibukkan diri kita dengan bersyukur atas nikmat ya, daripada kita mengeluh ya dari hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan keinginan kita ya. Semoga Allah menuangkan kesabaran ke dalam dada kita semua ya. Baik, mungkin itu dari saya.
Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan, dan alhamdulillah para takunana minal mumtarin, kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jangan sekali-sekali kita menjadi orang yang ingkar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasir kepada Umi ya. Masya Allah luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita dapat pada kajian pagi ini ya. Semoga kita semua termasuk golongan ibadur rahman ya Mi ya. Bisa mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah ya. Bisa nanti sama-sama berkumpul sekeluarga di surga ya, karena nikmat yang paling tinggi nanti kita bisa sama-sama berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, suami kita, di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita juga dijauhkan hati kita dari hati yang terkunci ya Mi ya. Tadi sudah Umi kisahkan ya, ketika hati kita terkunci, berapa banyak pun Allah kasih hidayah kepada kita, maka kita akan berpaling gitu. Ketika Allah kasih bukti konkret pun kita masih berpaling gitu. Padahal Allah sudah memberikan banyak sekali bukti-bukti, banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali hidayah-hidayah kepada kita, tapi kita berpaling gitu. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut gitu ya, dan kita menjadi orang-orang yang ketika disebut nama Allah hati kita bergetar gitu ya. Ketika disebut nama Allah maka keimanan kita bertambah, syukur kita bertambah gitu ya. Baik, untuk selanjutnya Ahlan, apabila ada yang ingin ditanyakan baik yang sesuai tema kajian kita pagi ini atau di luar tema, boleh langsung bertanya atau lewat chat juga boleh ya. Ahlan, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ahlan, Kak Astrid, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Umi izin bertanya terkait taubatnya seorang hamba yang tadi udah Umi sampaikan ya. Kita semua pasti pengen banget dapat akhir yang baik, husnul khotimah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke surga dengan rahmatnya dan memasukkan hambanya ke neraka dengan keadilannya. Yang saya tanyain di sini, gimana sih kalau kita udah dari, kan tadi yang diceritain taubat seorang hamba berarti kan yang dari buruk jadi baik ya kan, yang orang banyak maksiat jadi dia bertaubat jadi soleh kayak gitu kan. Jadi yang saya tanya misalnya kita alhamdulillah udah baik gitu kan dari kecilnya, kayak misalnya di pondok berarti udah amalannya udah paham, insya Allah kayak gitu, amalan ibadahnya udah baik. Nah tapi kan kita nggak selamanya di pondok gitu kan, kalau udah gede tuh kayak udah keluar dan pasti kenal dunia luar dan pasti banyak perubahan gitu. Terus kalau lagi lalai ibadah zikir kayak gitu kan kurang gitu, apalagi kayak lawan jenis gitu kan. Yang saya tanyain terkait takdir Allah yang tadi, ke surganya dengan keadilan, dengan rahmatnya, dan ke neraka dengan keadilannya, itu bagaimana hukumnya? Kan seorang hamba itu kita udah usaha ya, tapi kalau emang udah takdirnya udah di surga gitu, terus takdirnya udah di neraka, balik lagi ke yang Umi tadi ceritain bahwasanya yang apa sih tadi yang membunuh 100 orang. Semoga dipahami deh, aku nanyanya gitu Umi, paham gak Umi? Pertanyaan aku jadi muter-muter, takutnya lama. Makasih banyak Umi, jazakillahu khairan. Baik ya, Masya Allah. Tolong penjelasannya. Ya, Masya Allah ya Kak Astri menjadi orang yang beruntung gitu ya, dipilih oleh Allah untuk bisa berada di pesantren ya, berada dalam lingkungan yang terjaga gitu ya, Masya Allah ya. Jadi bagaimana tuh ya, kemudian mengkhawatirkan ya, kita minta terus sama Allah agar kita dikaruniai husnul khatimah, karena yang penting itu ya, Allahumma inna nas'aluka, kan kita minta sama Allah kan akhir yang baik, husnul khatimah gitu kan. Dalam doa itu ya sesudah sholat ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan
ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab ya. Jadi kita minta sama Allah kan, minta pertolongan terus sama Allah untuk dikasih akhir yang baik ya. Kemudian rahmat ketika sakaratul maut ya dan sebagainya, kita minta terus sama Allah gitu ya. Dan apa namanya, kita minta terus sama Allah ya. Yang penting mau di pesantren atau di luar pesantren, kita minta agar kita selalu terhubung dengan Allah. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga sinyal kita sama Allah ya. Menjaga sinyal kita sama Allah itu menjadi penting dimanapun, mau pesantren atau tidak. Yang penting menjaga hubungan kita sama Allah itu terus dimanapun kita berada ya. Nah, itu nggak mengenal makan ya, nggak mengenal tempat gitu ya. Ketika kita, yang penting kita sudah terhubung sama Allah. Kita melihat bagaimana ketika Nabi Yusuf digoda oleh perempuan ya, Zulaikha gitu kan. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha gitu kan, kok bisa Nabi Yusuf bisa selamat gitu kan dari perbuatan zina? Kenapa? Karena Nabi Yusuf selalu terhubung dengan Allah gitu. Ya dia sebenarnya nggak ada orang nih, bisa aja dia melakukan zina gitu kan. Tapi apa? Karena dia selalu terhubung hatinya dengan Allah. Dia selalu ada muraqabatullah, ada ma'iyatullah. Ya, selalu merasa bersama Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dimanapun gitu ya, mau di kamar berduaan pun ya seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha, tapi karena dia ada muraqabatullah itu, ya dia terjaga, dia aman, dia bisa menjaga dirinya karena apa? Dia takut kepada Allah. Maka yang paling penting adalah kita akidahnya harus benar, ya, mengenal Allahnya harus benar. Kalau orang sudah mengenal Allah dengan benar, tadi seperti Nabi Yusuf, ya, meskipun digoda oleh wanita cantik, gitu kan, di kamar berduaan yang gak ada orang lihat, tapi karena dia punya muraqabatullah, dia hatinya sudah terikat dengan Allah, apapun kondisinya dimanapun, ya maka dia akan berusaha menjaga dirinya. Ya, kita seperti itu juga. Kita mau di pesantren, mau di luar pesantren, mau dimanapun ya. Jadi di pesantren juga nggak jaminan ya. Ketika misalnya seorang di pesantren nih, tapi ternyata hatinya kotor, ya, dia hatinya ini bisa aja gitu ya, dia bermaksiat di pesantren gitu. Ya, begitu juga sebaliknya orang yang di luar pesantren. Jadi bukan berarti tempat-tempat itu menjadi jaminan, atau bukan berarti juga tempat-tempat itu menjadi apa namanya, jadi kemudian orang jadi bermaksiat, tidak, bukan ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita, hubungan kita dengan Allah ya. Sejauh mana kita sebenarnya selama ini menjalin hubungan kita dengan Allah ya. Kalau kita sudah punya hubungan dekat dengan Allah ya, kita lihat ya bagaimana banyak Sumayyah saja gitu kan, seorang yang mungkin dia belum belajar sholat, dia belum belajar zakat, belum apa namanya, belum berdakwah ya, belum banyak gitu. Tapi ketika dia sudah beriman ya, dan mengenal bahwa ada Allah, yang aku berimannya sama Allah yang Maha Esa ya, sehingga ketika dia disiksa ya, diapain aja gitu ya, tapi dia tetap keluar kata yang dari mulutnya adalah ahad, ahad, ahad ya. Meskipun dia belum banyak beramal soleh misalnya ya, Masya Allah, tapi dengan keimanannya itu ya, dengan kondisi yang seperti itu, dengan kekuatan imannya kepada Allah, dia bisa mempertahankan keimanannya itu ya. Mungkin di saat orang-orang, nah udahlah nggak apa-apa, ngaku aja iya Tuhannya bukan Allah, yang penting selamat gitu. Mungkin kalau orang sekarang mikirnya gitu kan, yang penting selamat dulu gitu kan. Tapi kalau Sumayyah pada saat itu tidak gitu kan, dia kokoh dengan keyakinannya, dengan keimanannya, dan Allah membalasnya dengan syahid ya, syahidah, yang menjadi wanita syahidah pertama gitu kan. Yang mungkin dia belum banyak amal-amalnya ya, segala macamnya, belum hafal Quran gitu ya. Dia belum hafal Quran, dia belum apa-apa gitu, tapi dia punya iman. Dia punya iman yang kokoh dalam dirinya, yang bisa mengalahkan segalanya gitu. Keimanannya itu bisa mengalahkan segalanya, Masya Allah. Gitu juga misalnya kisah seorang wanita
yang sudah berzina kemudian datang kepada Rasulullah, ya, ingin bertaubatnya. Ada seorang wanita yang sudah berzina, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu kan, aku sudah berzina, aku minta dirajam, gitu. Ya, ini orang beriman nih, wanita beriman itu seperti itu. Ya, dia udah berzina, dia datang kepada Rasulullah, kamu waras kan, gitu kan ya, waras gitu ya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu hamil, gitu kan? Iya, aku hamil, ya, dari hasil zina itu dia hamil. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya udah nanti aja kalau udah melahirkan datang lagi, gitu. Ya, benar gitu, udah melahirkan dia datang lagi kepada Rasulullah minta dirajam, gitu. Masya Allah ya. Jadi ketika itu apakah Rasulullah masih memberikan waktu lagi untuk menyusui, ya, wanita itu suruh susuin bayinya, memenuhi hak bayi selama 2 tahun, gitu ya, disusui dulu, gitu. Ya sudah selesai nyusuin, dia balik lagi datang kepada Rasulullah minta dirajam, gitu. Ya, Masya Allah, gitu. Ini wanita beriman seperti itu, ya. Karena apa? Keimanannya kepada Allah sudah tertancap dalam dirinya, gitu. Ya, akhirnya dia dieksekusi, ya, dirajam, ya, dan sampai meninggal, ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa imannya dia kalau ditimbang dengan 70, ya, penduduk Madinah, gitu, maka itu sama, ya. Jadi imannya dia itu sebanding dengan 70 penduduk Madinah, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya, ketika keimanan kita sudah tertancap dalam diri kita, maka yang penting adalah akidah kita yang dikokohkan, ya, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, ya. Kita harus akrab dengan para Rasul, kita harus akrab dengan para malaikat, kita harus akrab dengan Al-Quran, kita harus akrab dengan Allah, ya, kita harus beriman, ya, dan akrab dengan hari akhir, kita dekat, ya. Buat kita, buat orang beriman itu kan hari akhir itu kan dekat, ya. Di dunia ini cuma sebentar, gitu. Jadi kalau orang beriman itu nggak terlalu fokus sama dunia, karena apa? Karena dunia ini cuma sebentar, gitu. Rasulullah cuma numpang minum doang, gitu kan. Kayak kita singgah terus numpang minum doang, ya itulah dunia, gitu, ya. Jadi kita nggak terlalu, orang beriman tuh nggak terlalu risau dengan dunia, gitu. Ya memang dikejar, ya, dunia itu dikejar, tapi nggak terlalu risau karena dunia ini cuma sebentar, ya. Dan akhirat itu yang lebih kekal, yang lebih lama, ya. Jadi kita orang beriman itu fokusnya pada akhirat. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mungkin jiwanya itu sudah dirinya itu masih di dunia, tapi pikirannya itu udah di akhirat, gitu ya. Masya Allah, makanya orang beriman itu mereka orang-orang yang cerdas, gitu, orang-orang yang cerdas, ya, karena mereka bukan hanya berpikir tentang dunia, ya, tapi mereka berpikir dunia dan akhirat. Dunia juga dipikirin, akhirat juga apalagi, gitu, dan menjadikan dunia ini sebagai momen ladang amal, ya, untuk semuanya itu untuk akhirat, yang dikejar itu akhirat, seperti itu, ya. Jadi itu yang mungkin yang bisa dijawab, ya. Kalau misalnya masalah takdir, kita tidak tahu masalahnya, ya, kita tidak tahu takdir apa Kak Asri tahu nggak takdir nanti akhirnya mau seperti apa? Nggak tahu kan, ya. Kita semua masalahnya nggak ada yang tahu, gitu kan. Tapi kita beriman, ya, qadha dengan qadar kita beriman, ya, kita tetap. Dan untuk takdir yang sudah kita lalui kita tahu, ya, minta kepada Allah untuk diberikan takdir yang baik, ya. Kita minta sama Allah bersyukur, banyak bersyukur dengan semua takdir yang Allah berikan, ya. Kemudian bersabar terhadap takdir yang mungkin berat yang kita belum bisa terima, ya, karena Rasulullah juga menerima banyak takdir yang gak enak, ya. Rasulullah kan dari lahir udah jadi anak yatim, gitu kan, ya, udah dioper ke sana, oper ke sini, gitu ya, udah 5 tahun, udah, terus kemudian ibunya juga gak ada, ya, 5 tahun, bayangkan, ya, udah menjadi anak yatim, lahir 5 tahun, ibunya meninggal juga, kemudian pindah ke kakeknya, ke pamannya, gitu kan. Masya Allah, itu kan takdir yang gak enak, gitu, ya, takdir yang berat, gitu. Siapa sih yang mau jadi anak yatim, gitu kan? Pasti semuanya pengennya jadi anak yang utuh, orang tuanya hidup dalam keluarga yang baik, ya, terdidik dengan baik. Tapi kan tidak begitu, ya. Rencana Allah itu selalu baik, gitu kan. Rencana Allah itu selalu lebih baik dari hambanya, gitu, ya. Maka
untuk takdir yang sudah terjadi kita sikapi dengan sabar dan syukur, dan qada ketentuan Allah yang belum terjadi, yang kita nggak tahu ya, maka kita sikapi dengan berusaha, ya berusaha, berdoa, ikhtiar kan, makanya disuruh bekerjalah kalian ya kan, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian ya kan. Kemudian juga berdoa, ud'uni astajib lakum ya. Lalu berdoalah kalian semua, pasti akan aku kabulkan, kata Allah gitu kan. Ya, jadi berdoa, bekerja, berusaha gitu kan. Berjamaah gitu kan. Itu diperintahkan oleh Allah semuanya, sehingga nanti kita berharap kita juga untuk mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Karena kita semua tidak pernah tahu kodok kita nih, ketentuan takdir kodok kita yang belum terjadi itu apa sih, besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Kita punya rencana, besok Senin mau begini mau begitu ya, tapi kan kita nggak tahu rencananya Allah ya. Kita hanya bisa berencana, kita sesuai, kita ketika kalau di manajemen itu kan kita membuat rencana, kemudian kita actuating, kita laksanakan, kita evaluasi ya, kita monitoring segala macam ya. Tapi kan itu kan rencana kita ya, dan memang kita diminta untuk berbuat seperti itu, untuk merencanakan, untuk memanage segala sesuatunya dengan baik gitu kan. Tapi nanti akhirnya itu kembalikan lagi kepada Allah ya, kita nggak pernah tahu masalahnya, kodoknya kita itu seperti apa. Tapi yang penting adalah kita harus tetap berusaha dan berbaik sangka ya, berdoa, berusaha, berjamaah, dan berbaik sangka. Innallaha fi dzanni abdihi ya, sesungguhnya Allah itu tergantung pada prasangka hambanya. Mungkin itu yang bisa Umi jawab ya, Kak Astri. Kemudian silakan. Baik, jazakumullah khairan katsir atas jawabannya ya. Masya Allah, mungkin kita tidak tahu ya akhir kita apa, tapi yang Allah lihat ikhtiar kita, mungkin ya, ikhtiar kita untuk mengejar husnul khatimah itu. Dan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, ketika kita sudah terhubung dengan Allah, kita punya muraqabatullah, insya Allah yang kita pegang itu adalah Allah ya, hukum-hukumnya Allah gitu. Jadi untuk kita jangan pernah takut ya, meskipun di lingkungan yang seperti apapun, kita bergabung dengan seperti apapun, maka jangan kita yang terwarnai, maka kita yang harus mewarnai gitu ya orang lain gitu, insya Allah. Mungkin begitu. Alan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nika Putri ya? Ahlan, Kak Nika Putri, ada yang ingin ditanyakan ke Umi? Ya, Ustazah izin tutup kamera ya. Iya, boleh, nggak apa-apa, Kak. Begini Umi, tadi kan Umi bahas tentang zina ya. Nika pernah dengar Imam Syafi'i mengatakan bahwa zina itu adalah hutang Umi. Jadi jika seandainya kita berzina, maka ketahuilah bahwa anggota keluargamu nanti akan berkewajiban membayarnya. Dan yang membayar hutang itu boleh jadi adalah suami, istri, anak, ataupun cucu. Jadi maksudnya apa gitu Umi? Nika kurang paham, apakah Umi pernah mendengar kalimat seperti itu Umi? Mungkin Umi bisa memberi penjelasan seperti itu Umi. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Jadi yang Umi pahami saja ya, dari yang Umi pahami saja. Jadi itu untuk peringatan ya, untuk peringatan bagi orang-orang yang ingin melakukan zina. Ayo ingat lagi gitu, bahwa zina itu nanti menjadi hutang ya. Mungkin kalau bahasa orang Hindu tuh karma gitu ya. Kalau bahasa yang sering kita dengar ya, ada karmanya gitu kan. Nah, nanti kalau seseorang berzina, nanti ada karmanya loh, ada utang yang harus dibayar. Nanti mungkin anak kamu juga kena zina, ya. Mungkin kamu sekarang menzinahi anak orang gitu kan ya. Misalnya buat laki-laki, kamu menzinahi anak orang gitu kan. Dengan kamu berbuat seperti itu, nanti anak kamu juga nanti akan bisa jadi nanti dizinahi juga oleh orang. Memangnya kamu mau ya gitu ya. Jadi
agar orang-orang tuh berpikir ketika mau melakukan zina tuh mereka harus berpikir, mau nggak gitu. Ketika kamu menzinahi anak orang, nanti anaknya kamu dizinahi orang, mau nggak? Istri kamu dizinahi orang, mau nggak? Gitu. Ya, atau ibu kamu dizinahi orang, mau nggak? Gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud hutang di situ adalah seperti karma ya, kalau bahasa yang biasa kita dengar tuh di situ seperti karmanya gitu. Nanti akan membawa karma bagi pelaku zina, sehingga harusnya dia berpikir ketika dia mau berzina, oh ya nggak mau, saya takut nanti anak saya dizinahi orang, saya nggak mau anak saya dizinahi orang. Oh saya takut ya ketika saya berzina nanti istri saya dizinahi orang, saya nggak mau, nggak ridho, nggak ikhlas, saya cemburu gitu kan. Kalau jangan sampai istri saya dizinahi orang. Atau misalnya ketika dia mau berzina, saya nggak mau, saya takut nanti ibu saya juga nggak mau kalau ibu saya nanti dizinahi orang gitu. Ya seperti itu mungkin penjelasannya ya, Kak Nika ya. Iya, terima kasih Umi. Ya, baik. Berarti peringatan ya, Mia, termasuk peringatan gitu. Jadi diingat-ingat kembali kalau ingin melakukan gitu ya, Mia. Gimana kalau kamu? Ya, baik. Alan, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Umi? Silakan. Barangkali ada yang lain, ada Kanita, Dena Zura, Denanda, Nisa, Karatu, Umu Inara. Baik. Jika tidak ada, mungkin ditutup ya, Mia. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah ya, semoga dengan kajian pagi ini kita bisa charger semangat lagi ya, charger ya kita lagi lebih semangat lagi untuk beribadah, lebih semangat lagi untuk beramal soleh, lebih banyak lagi bersyukur gitu ya, betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita gitu ya, dibanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya alhamdulillah ya, acara demi acara telah kita laksanakan bersama-sama. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Umi Sarah yang telah memberikan Masya Allah ya, ilmu-ilmunya luar biasa. Mari kita sama-sama doakan juga untuk Umi dan keluarga. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah sehatkan, Allah kabul segala hajatnya, Allah permudah segala urusannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, saya ucapkan juga jazakumullah kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada pagi ini. Semoga pekan depan bisa lebih banyak lagi ya. Boleh di-share untuk kajian ini ke umum ya, tapi khusus untuk akhwat ya. Gitu. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nuhun turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Jazakumullah khairan kasih Romi. Kanita biasanya pakai laptop nggak Kanita? Boleh foto bareng dulu ya. Bentar Ustazah, lagi pakai HP sebenarnya, tapi bisa join pakai laptop. Oh iya, di laptop saya dia terpisah, tidak seperti biasanya. Boleh dibuka dulu ya ininya, videonya kita foto bersama dulu. Saya di HP ya ininya, ada di slide 1. Nah, ada Kak Astrid. Lagi join Ustazah. Oh lagi join? Iya. Iya. Boleh dibuka ya untuk kameranya. Dena Zura, Denada, Kak Nisa, Kak Nika, Denur Hasana, Kak Ratu. Boleh dibuka ya. Insya Allah nanti mengetutur itu ya, Kanita ya. Baik, boleh Kanita minta tolong ya. Ya. Afwan. 1, 2, 3. Sudah Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir.
Baik, jazakumullah khairan kasir Umi. Sehat selalu Umi dan semuanya. Nah, ya di end ya. Baik Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah